Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 56, baik dalam kehidupannya dulu maupun sekarang, ini adalah kedua kalinya Ye Yuan menangis. Pertama kali dia menangis adalah saat ayahnya, Zheng Yangzi, dibunuh oleh pengkhianat itu saat melindunginya. Bahkan setelah mengalami samsara hidup dan mati, pemandangan itu tetap sama jelas dalam ingatannya. Rasa sakit yang terukir di tulang dan hatinya juga mendorong Ye Yuan hari ini untuk berkultivasi dengan rajin dengan harapan suatu hari nanti, dia bisa dengan mudah kembali ke alam ilahi dan membunuh pengkhianat itu dengan tangannya sendiri. Ini adalah kedua kalinya Ye Yuan menangis, meskipun itu bukan masalah hidup dan mati, cinta kebapaan Ye Hang yang tanpa pamrih sangat menyentuh Ye Yuan. Ye Yuan hanya merasakan perasaan ini dari Zheng Yangzi sebelumnya. Terlepas dari apakah Ye Hang adalah ayah kandungnya atau bukan, cinta tanpa syarat untuknya itu benar adanya. King Yunzi mewarisi dan dipengaruhi oleh tubuh Ye Yuan, jadi dia secara alami merasa dekat dengan Ye Hang. Selain itu, kesan Ye Hang pada Ye Yuan yang baru bereinkarnasi cukup bagus. Ye Yuan merasa bersalah di dalam hatinya, jadi dia mengakui ayah ini. Tapi jauh di lubuk hatinya, Ye Yuan hanya memperlakukannya seperti seseorang yang dekat dengannya dan tidak memiliki hubungan ayah-anak yang sebenarnya. Di hati Ye Yuan, ayah kandungnya hanyalah Zheng Yangzi, oleh karena itu, dia tidak memberikan hal-hal ini kepada Ye Hang sebelumnya. Tapi sekarang, Ye Yuan mengakui Ye Hang sebagai ayahnya dari lubuk hatinya. Dua kehidupan dan kedua ayah memiliki cinta kebapaan yang mirip dengan gunung. Itu mencairkan hati Ye Yuan. Pada awalnya, ketika Ye Yuan mengeluarkan dua set hukum kultivasi ini, dia sebenarnya masih sedikit ragu. Namun, jika Ye Hang dikalahkan oleh Wan Donghai, jalan kultivasinya di masa depan akan menjadi semakin sulit. Dengan kepribadian Wan Donghai, dia pasti tidak akan membiarkan Ye Hang melampauinya. Ye Yuan saat ini masih lemah, dan tidak bisa membela diri. Berpikir berulang kali, Ye Yuan akhirnya membuat keputusan ini. Tapi sekarang, Ye Yuan sepenuhnya yakin. Melihat wajah Ye Yuan yang berkaca-kaca, Ye Hang terkejut dan dengan cepat bertanya, "Ada apa, Yuan Er? Apakah ayah mengatakan sesuatu yang salah?" Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja. Aku hanya merasa tersentuh, aku tidak masuk akal di masa lalu dan membuatmu khawatir. Di masa depan, aku pasti akan menjadi kebanggaanmu." Mendengar ini, Ye Hang menjadi tenang dan diliputi emosi. "Haha, anak bodoh. Kamu bahkan belajar menjadi melodramatis. Kita adalah ayah dan anak. Apakah kamu memperlakukanku seperti orang asing dengan mengatakan itu? Namun, Yuan Er, tahukah kamu apa yang membuatku lega bukan karena kamu memperoleh warisan dari ahli tak tertandingi, tetapi karena kamu tumbuh dan menjadi bijaksana. Pria tidak boleh melihat ke belakang, tetapi untuk maju dengan kemauan yang gigih sampai mereka menembus dunia ini." Ye Yuan tampak tersentuh saat mendengar wejangan itu. Jarang terlihat seseorang seperti Ye Hang di negara fana kecil memiliki ambisi seperti itu. Ye Yuan tahu bahwa bakat Ye Hang sebenarnya tidak biasa-biasa saja. Apa yang menghambatnya adalah kurangnya sumber daya. Selama ada sumber daya yang cukup, pencapaian masa depan Ye Hang pasti tidak akan kecil. Ye Hang tidak lebih dari 40 tahun ini. Dia masih dianggap muda di jalan seni bela diri, jadi kemungkinannya masih relatif besar. Ye Yuan memberi Ye Hang hormat dan berkata, "Anak ini telah belajar dengan baik. Namun, ayah masih harus mempelajari dua perangkat hukum kultivasi ini. Tidak ada yang salah dengan itu. Ketika ahli itu memberikan hal-hal ini kepadaku, dia tidak mengatakan apapun tentang tidak mengizinkan saya untuk menyebarkannya. Jadi jelas, dia menyerahkan semua keputusan kepada saya. Selain itu, saya tidak memberikan dengan sembarangan. Anda adalah kerabat terdekat saya. Saya percaya bahwa dia tidak akan banyak bicara jika saya memberikan padamu." Apakah ini akan baik-baik saja? Ye Hang masih sedikit ragu. Coba pikirkan saja ayah, apakah mungkin sosok tak tertandingi seperti itu membuat kesalahan remeh seperti itu? Jika dia tidak mengizinkan saya menyebarkan hal-hal ini, maka dia pasti akan memperingatkan saya dengan keras di awal. Tetapi dia bahkan tidak menyebutkan apapun, jadi dia seharusnya menyerahkannya pada kebijaksanaan kepada saya. Jika dia benar-benar ingin menemukan seseorang untuk memberikan mantelnya, kemungkinan besar dia tidak akan melumpuhkan saya hanya karena ini. Paling-paling, saya akan memberitahunya tentang ini lain kali dia datang saat menemui saya. Jika dia merasa itu tidak pantas, maka mari kita ayah dan anak memikulnya bersama. Ye Yuan mengatakan semua itu dengan semangat kepahlawanan yang membumbung tinggi.
menghilangkan rasa was-was Ye Hang. Baik, kita, ayah dan anak, akan memikulnya bersama, Ye Hang juga berkata dengan gagah berani. Meskipun dia mengatakan ini secara lisan, Ye Hang sebenarnya berpikir sebaliknya. Jika ahli itu benar-benar datang untuk mencari masalah bagi Yuan Er, maka dia akan melumpuhkan seni bela dirinya sebagai permintaan maaf. Dia tidak bisa membiarkan Yuan Er memikul sendiri masalah ini. Tentu saja, Ye Hang tidak menyadari bahwa yang disebut ahli itu bahkan tidak ada. Hari-hari berikutnya, Ye Yuan dan Ye Hang berada dalam pengasingan tertutup dan tidak pergi. Ye Hang menghabiskan seluruh waktunya untuk memahami mantra 1000 jiwa, sementara Ye Yuan mengkonsolidasikan wilayah kultivasinya. Sebelum memasuki pengasingan tertutup, Ye Hang menginstruksikan pavilion obat harum untuk terus beroperasi seperti biasa. Terlepas dari apa yang dilakukan Manor Bintang Mabuk, mereka tidak boleh melakukan apapun dengan gegabah. Semuanya akan menunggu sampai dia keluar dari pengasingan yang tertutup. Sekarang dia memiliki pil Yuan peledak, dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia pertama-tama akan membiarkan Wan Donghai melemparkan dan berbalik sebentar, dan kemudian memukulinya sampai mati dengan satu pukulan. Dengan fondasi pavilion obat harum, tidak mungkin untuk menjatuhkan pavilion obat harum dalam waktu singkat, bahkan jika Wan Donghai memiliki pil pengumpul esensi itu. Ye Hang ingin memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Di dunia ini di mana yang kuat berpesta dengan yang lemah, kekuatan adalah kebenaran mutlak. Ye Hang tahu bahwa efek obat pil Yuan peledak beberapa kali lipat dari pil esensi, tapi begitu terungkap, dampaknya tidak akan berkali-kali lipat. Tanpa kekuatan yang cukup, pil Yuan peledak ini malah akan menjadi akar bencana. Ye Hang awalnya menempatkan semua perhatiannya pada mantra 1000 penambah jiwa dan kurang tertarik pada spirit Bristle Nine yang ilahi art, dan dia akhirnya mengetahui kekuatan menakutkan dari spirit Bristle Nine yang ilahi art ini setelah mengolahnya. Hanya dalam waktu 3 hari, ranah kultivasinya yang macet sejak lama mulai mengendur. Ini juga hasil dari dia mengolah mantra penambah 1000 jiwa pada saat yang sama. Meminjam kekuatan pil obat, Ye Hang menerobos rintangan dalam satu gerakan, naik satu ranah kultivasi kecil. Di atas alam kondensasi roh adalah alam pembentukan kristal. Di alam formasi kristal, kesulitan untuk mencoba menerobos alam minor tidak berbeda dengan pelatihan dari alam ki esensi tingkat pertama sampai ke alam ki esensi tingkat ke-9. Beberapa orang bahkan mungkin tidak dapat menembus alam kecil dalam 5 tahun atau bahkan 10 tahun, kesulitannya bahkan tidak bisa dibayangkan. Tapi Ye Hang menemukan bahwa sejak dia mengolah spirit Bristle Nine yang ilahi art, energi esensi dalam dantiannya menjadi lebih tebal. Energi esensinya yang mengkristal tampaknya menunjukkan tanda-tanda pencairan dan kondensasi ulang. Adapun mantra penambah 1000 jiwa, itu adalah mantra jiwa yang dibudidayakan oleh Ye Yuan di kehidupan sebelumnya. Tak ternilai harganya. Dalam 3 hari, kekuatan jiwa Ye Hang menerobos, dan dia berhasil menerobos untuk menjadi Grandmaster Alkimia tingkat menengah. Namun, Ye Hang masih tidak berniat keluar dari pengasingannya yang tertutup. Dia ingin melanjutkan dan berkonsentrasi sepenuhnya pada spirit Bristle Nine yang ilahi art, hanya dengan begitu dia bisa meningkatkan kekuatannya. Itu karena Ye Hang tidak yakin kegemparan seperti apa yang akan ditimbulkan oleh pil Yuan peledak begitu muncul ke permukaan. Setelah 4 hari, akhirnya hari ujian, Ye Yuan keluar dari pengasingan dan kemudian menuju ke asosiasi alkemis untuk berkumpul dengan semua orang. Ketika Ye Yuan tiba, aula besar asosiasi alkemis benar-benar penuh. Dia belum pernah melihat sebagian besar orang sebelumnya, tetapi dia mengenali beberapa dari mereka, seperti Feng Ruoqing, dan keponakannya, juga, Wan Yuan. Wan Yuan memang berasal dari keluarga dengan ajaran yang mendalam. Dia sudah menjadi magang alkimia tingkat menengah sejak lama. Kali ini, dia harus berada di sini untuk berpartisipasi dalam ujian magang alkimia tingkat tinggi. Selain itu, dikatakan bahwa kekuatan jiwa Wan Yuan memang kuat, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi master alkimia di masa depan, dan karena itu, Wan Yuan mendapat banyak perhatian di akademi dan Wu. Saat ini, Wan Yuan sedang berbicara dengan Feng Zero tentang sesuatu, sementara Feng Zero sedingin es dan hanya memberinya sikap dingin. Wan Yuan tidak merasa direndahkan dengan tindakan Feng Zero, tetapi malah tersenyum. Namun, saat ini, Feng Zero melihat Ye Yuan dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira. Dia mengibaskan Wan Yuan dan bergegas ke Ye Yuan. Ye Yuan, kenapa kamu baru datang sekarang? Bibiku dan aku menunggumu begitu lama. Kami pikir kamu takut tidak bisa pergi dan memutuskan untuk tidak datang. Feng Zero berkata dengan intim. Ye Yuan tahu bahwa Feng Zero melakukan ini untuk mengusir Wan Yuan dan tidak dapat menahan diri untuk melihat ke arah Wan Yuan. Seperti yang diharapkan, dia melihat wajah yang berubah warna menjadi hati babi.
bersama dengan tatapan yang ingin membunuh. Bab 57, Ye Yuan merasa terdiam saat dia melihat tatapan licik melintas di mata Feng Zero. Gadis ini pasti tahu tentang hubungan mengerikan antara Wan Yuan dan aku, jadi dia sengaja menyingkirkan Wan Yuan untuk menyambutku. Ini menarik tatapan Wan Yuan ke arah Ye Yuan, tapi dia dan Wan Yuan sudah pada tahap di mana salah satu dari mereka harus mati, jadi sedikit lagi tidak masalah. Ye Yuan sakit kepala, mengapa kepribadian Feng Zero sangat berbeda dari perkataannya? Apa gunanya datang terlalu pagi? Itu bahkan belum dimulai. Tidak perlu meributkannya, ini hanya ujian. Ye Yuan menggerutu. Aku sudah mendengar semua tentangmu dari bibi. Sampai sekarang, itu hanya sampah busuk. Siapa yang tahu di mana kamu melihat banyak sampah busuk dari beberapa catatan atau buku, untuk benar-benar membujuk bibiku seperti ini? Feng Zero mendengus. Ye Yuan tidak mau repot-repot menjelaskan padanya, dan dia langsung berjalan melewatinya untuk menyapa Feng Ruoqing. Adegan ini di mata Wan Yuan lebih terlihat seperti menggoda di antara pasangan, membuatnya mengertakkan gigi dalam kebencian. Meskipun dia menyukai Liu Ruosui, Feng Zero sangat mengunggulinya. Jika dia bisa memenangkan hati si cantik ini, apakah Liu Ruosui kecil itu penting? Feng Zero adalah dewi para siswa laki-laki, dan tentu saja termasuk Wan Yuan juga. Hanya saja status Feng Zero dan statusnya terlalu jauh, jadi tidak ada kesempatan untuk melakukan kontak dengannya. Saat ini, Wan Yuan adalah siswa peringkat bumi. Selain itu, dia adalah magang alkimia tingkat menengah. Dia memiliki kepercayaan penuh untuk lulus ujian magang alkimia tingkat tinggi kali ini. Wan Yuan percaya bahwa tidak lama lagi, dia bisa berdiri di garis start yang sama dengan Feng Zero. Dengan kekuatan yang memadai, Wan Yuan secara alami mulai memiliki pemikiran lain. Wan Yuan tidak menyangka akan bertemu dengan Feng Zero selama ujian alkemis ini, jadi dia menebalkan wajahnya dan memperkenalkan latar belakangnya. Tapi Feng Zero bahkan tidak bereaksi. Di dalam negara bagian Qin, seorang master alkimia tingkat menengah benar-benar sosok yang bisa disukai hampir semua orang. Jika bukan itu masalahnya, mengapa Liu Ruosui berjalan begitu dekat dengan Wan Yuan? Namun, gelar ini tampaknya tidak terlalu berguna bagi Feng Zero. Sepertinya dia belum pernah mendengar nama Wan Donghai. Wan Yuan tertegun sejenak, tapi dia merasa lega setelah berpikir sejenak. Prestasi masa depan dari 3 tokoh teratas di Martial Roll of Honor pasti tidak akan berada di bawah prestasi ayahnya. Menjadi sedikit bangga itu normal. Namun, begitu pikiran ini mulai bergerak, tidak bisa lagi ditekan. Saat mengejar perempuan, semakin sulit, semakin membangkitkan semangat juang laki-laki. Kecuali bahwa Wan Yuan tidak berharap melihat Ye Yuan di sini. Selain itu, Ye Yuan benar-benar terlihat seperti berhubungan baik dengan Feng Zero, dan ada desas-desus samar tentang Feng Ruoqing dan Ye Yuan, membuat hati Wan Yuan berkobar dengan api kecemburuan. Siapakah Ye Yuan yang bahkan memiliki hubungan yang begitu dalam dengan dua Dewi Agung Akademi dan Wu? Meskipun Ye Yuan baru-baru ini bangkit dengan ganas dan bahkan membuat Wan Yuan merasa terancam, cemoohannya terhadap Ye Yuan sudah mendarah daging. Dia secara naluriah merasa bahwa Ye Yuan tidak layak untuk memiliki semua ini. Mata Feng Ruoqing berbinar ketika dia melihat Ye Yuan dan menariknya ke samping untuk berbicara dengannya dengan tenang. Saya sudah cukup banyak latihan menguasai tangan kiri menggambar lingkaran dan tangan kanan menggambar persegi yang Anda minta saya lakukan. Saya tidak berpikir bahwa itu akan sangat bermanfaat untuk teknik aliran pemisahan Yin Yang. Feng Ruoqing selalu tenang, tapi dia cukup gelisah sekarang. Jika bukan karena fakta bahwa ini bukan tempat yang cocok, dia bahkan ingin berteriak lega. Sebenarnya, dia sudah lama berlatih teknik aliran pemisahan Yin Yang ini, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia berlatih, dia tidak dapat menemukan cara untuk mempelajarinya. Sekarang, setelah berlatih selama beberapa hari sesuai dengan metode Ye Yuan, teknik aliran pemisahan Yin Yang miliknya tiba-tiba meningkat pesat. Ye Yuan memutar matanya ke arah Feng Ruoqing dan kemudian berkata dengan marah, "Bukankah kamu mengatakan itu tidak berguna? Mengapa kamu mengambilnya lagi?" Kegembiraan Feng Ruoqing tiba-tiba terpotong, dan dia terlihat malu. Pada saat yang sama, dia mengutuk tanpa henti di dalam hatinya, mengapa bocah ini tidak memiliki sedikit pun kelembutan terhadap wanita, dia benar-benar mempermalukanku tepat di depan wajahku. Kamu tidak mengatakan apa-apa saat itu, bagaimana aku tahu apakah itu berguna atau tidak? Setidaknya kamu harus menjelaskan kepadaku mengapa aku harus melakukannya, kata Feng Ruoqing agak kesal. Melihat penampilan Feng Ruoqing yang menyedihkan, Ye Yuan merasa tidak enak untuk mencemoohnya lagi. Inti dari teknik aliran pemisahan Yin Yang adalah tugas ganda. Ketika Anda menggunakan teknik ini, energi esensi Anda kacau, dan kedua tangan Anda tidak dapat berkoordinasi.
akan lebih aneh bagi Anda untuk berhasil. Saya meminta Anda untuk melatih menggambar sehingga Anda bisa belajar bagaimana melakukan tugas ganda, tapi ini baru langkah awal. Anda masih membutuhkan kerja keras yang pahit jika Anda ingin kedua tangan Anda mengendalikan energi esensi ke titik harmoni yin-yang. Feng Ruoqing tiba-tiba terlihat sadar. Jadi begitu. Pantas saja aku tidak bisa meningkat, tidak peduli berapa banyak aku berlatih. Dalam segala hal, awalnya adalah yang paling sulit. Meskipun Ye Yuan berkata bahwa Feng Ruoqing baru saja mengambil langkah awal, selama langkah itu diambil, jalan di masa depan akan jauh lebih mulus. Sebagai seorang alkemis, bakat Feng Ruoqing tidaklah buruk. Apa yang hilang adalah pandangan dan pengalaman. Baiklah, aku tidak membutuhkanmu untuk membayar uang sekolah, tapi jangan mencariku untuk menjadi asisten di masa depan. Aku sangat sibuk. Ye Yuan melambaikan tangannya. Mendengar ini, Feng Ruoqing merasakan gelombang kepahitan lainnya. Orang lain tidak sabar untuk menjadi asistennya, tetapi Ye Yuan menghindarinya seperti wabah. Apakah dia benar-benar tidak menarik? Wanita adalah makhluk misterius, terkadang, semakin Anda mengejarnya, semakin dia menganggap Anda menjengkelkan, tapi setelah Anda menjaga jarak darinya, dia akan merasakan kehilangan. Kedua orang ini saling berbisik secara alami menarik banyak perhatian. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan, Feng Ruoqing terlihat seperti istri kecil yang dimarahi. Kerumunan tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah benar-benar ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Pada saat ini, beberapa lelaki tua berjubah merah masuk ke aula dari pintu samping. Dua dari pria tua itu bahkan membawa serta seorang wanita muda masing-masing. Feng Ruoqing adalah instruktur yang memimpin kelompok untuk ujian ini. Dia pergi pada menit terakhir. Ini jelas waktu baginya untuk melangkah keluar. Haha. Apakah Anda baik-baik saja, Nona Feng? Anda sudah lama tidak ke asosiasi kami. Saya khawatir Anda mungkin asyik meneliti alkimia lagi. Jika Anda terus seperti ini, kami orang tua akan pergi merasa malu. Seorang lelaki tua di depan tampaknya adalah kenalan lama Feng Ruoqing dan mereka segera memulai obrolan ringan. Pada saat ini, Feng Ruoqing memulihkan sikapnya sebagai instruktur dunia lain yang cantik. Dia tersenyum ringan ketika dia menyapa sekelompok pria tua, Ketua Wang, Ketua Sun, dan Tetua. Bagaimana kabarmu, Ketua Wang? Terakhir kali aku di sini adalah setengah tahun yang lalu. Dengan kultivasi Ruoqing yang sangat sedikit, bagaimana saya berani membuat Ketua Wang merasa malu? Anda adalah otoritas terkemuka di dunia alkemis di negara bagian Qin. Haha, Nona Feng benar-benar tahu bagaimana berbicara. Tapi aku, Wang tua, tidak bercanda. Menurut pandanganku, negara bagian Qin mungkin akan memiliki master alkimia lain dalam waktu kurang dari 3 tahun. Ketua Wang tampaknya tidak berpura-pura dan benar-benar memuji Feng Ruoqing. Feng Ruoqing tersenyum tipis dan berkata, Ketua Wang terlalu baik, Ruoqing tidak layak. Ketua Wang tertawa keras, kamu layak. Hei, bukankah ini keponakan terhormat Wan Yuan? Aku tidak berpikir bahwa kamu juga akan datang untuk mengambil bagian dalam ujian kali ini, mengikuti ujian magang alkimia peringkat tinggi. Seketika, semua mata tertuju pada Wan Yuan. Jelas, mereka tidak menyangka Wan Yuan mengenal wakil ketua asosiasi alkemis. Wan Yuan menatap Ye Yuan dengan sombong dan pergi untuk menyambut mereka. Dia kemudian berkata, apakah Anda baik-baik saja, Ketua Wang? Keponakan kecil ini ada di sini untuk mengambil bagian dalam ujian magang alkimia tingkat tinggi. Bab 58, bagus-bagus. Keponakan yang terhormat benar-benar memiliki ajaran keluarga yang mendalam untuk sudah memiliki kekuatan magang alkimia tingkat tinggi di usia yang begitu muda. Saudara Wan memiliki penerus yang layak, setiap generasi baru benar-benar mengungguli yang lama. Aku sudah benar-benar tua. Ketua Wang sedikit mengejek dirinya sendiri. Ketua Wang masih dalam masa jayamu. Mengapa kamu mengatakan bahwa kamu sudah tua? Semua tetua di sini adalah alkemis negara bagian Qin kita, orang-orang yang memanggul kuali. Ketua Wang dan Ketua Sun bahkan adalah tokoh terkemuka. Kami junior masih memiliki jalan panjang untuk pergi. Sanjungan Wan Yuan begitu bergema sehingga dia memasukkan semua orang. Haha, aku sudah tua, tidak bisa dibandingkan dengan waktu itu. Nona Feng, Old Sun dan aku membawa 2 junior hari ini. Apakah kamu keberatan kami memotong antreanmu di sini? Ketua Wang menoleh ke Feng Ruoqing. Feng Ruoqing sedikit mengangguk dan berkata, membiarkan mereka menyaksikan kekuatan kedua muridmu yang ulung dan mengetahui bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik tidak diragukan lagi adalah hal yang baik. Jangan katakan itu, ini adalah murid terakhirku, Su Feng Er. Yang di samping Old Sun adalah cucu perempuanku dan juga penggantinya yang membanggakan, Sun Keun. Kedua junior ini tidak berguna, jadi jangan tertawa nanti. Nona Feng, kalian berdua, mengapa kalian tidak datang untuk menyapa Guru Feng? Dia hanya beberapa tahun lebih tua darimu.
tapi dia sudah menjadi master alkimia tingkat menengah. Kalian berdua harus belajar banyak darinya. Meskipun Ketua Wang meremehkan kedua wanita muda itu, dia tidak bisa menyembunyikan kepuasan di matanya. Sepertinya jika bukan karena kedua wanita muda ini, dengan status Ketua Wang dan Ketua Sun sebagai Grandmaster Alkimia, mereka tidak akan secara pribadi datang untuk menjadi tuan rumah ujian. Feng Keun menyapa Guru Feng. Kedua wanita muda itu membungkuk pada Feng Ruoqing, mata mereka dipenuhi dengan pemujaan. Untuk menjadi Master Alkimia tingkat menengah pada usia ini benar-benar merupakan target yang patut diimpikan untuk semua anak muda. Ye Yuan diam-diam menilai kedua gadis ini. Kekuatan jiwa mereka memang perkasa. Sepertinya tidak ada masalah bagi mereka untuk menjadi Master Alkimia setelah melangkah ke alam kondensasi roh. Baiklah, setiap orang adalah siswa berprestasi dari Akademi Danwu. Beberapa dari kalian telah berpartisipasi dalam tes ini beberapa kali sebelumnya, jadi saya tidak akan terlalu banyak membacakan peraturan. Tes pertama yang akan berlangsung adalah tes magang alkimia, diikuti dengan ujian alkimia master. Setiap kelompok akan memiliki 5 orang yang memasuki ruang penyempurnaan. Sekarang, mereka yang berpartisipasi dalam ujian magang alkimia berdiri di sebelah kiri. Mereka yang mengikuti ujian alkimia master berdiri di sebelah kanan. Ketua Wang mengatur mereka menjadi beberapa kelompok. Hanya ada 20 orang dari Akademi Danwu yang berpartisipasi dalam ujian kali ini, termasuk Su Feng dan Sun Keun. Hanya ada 22 orang, mayoritas dari mereka datang untuk mengikuti ujian magang alkimia, dan hanya 2 dari mereka yang mengikuti ujian alkimia master. Salah satunya adalah Feng Zero, sedangkan yang lainnya adalah 1 peringkat di bawah Feng Zero di Alkimia Roll of Honor, Cao Yu. Setelah Ketua Wang mengatakan ini, sekelompok besar bergerak ke kiri, sementara Feng Zero dan Cao Yu berdiri di kanan, meninggalkan Ye Yuan berdiri di posisi semula dan tidak bergerak. Melihat ini, Ketua Wang mengerutkan kening dan sedikit tidak senang. Teman muda ini, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Semua orang memandang Ye Yuan dengan takjub, sementara Wan Yuan memiliki wajah yang sombong. Bocah ini memang masih eksentrik. Bukankah mendekati kematian untuk bersikap seperti itu di depan tokoh top seperti Ketua Wang? Melihat Ye Yuan masih tidak bergerak, Feng Ruoqing menjadi cemas dan berseru, "Untuk apa kau masih berdiri di sana, Ye Yuan? Cepat pindah ke kiri." Sebenarnya, aku ingin bertanya apakah aku bisa berdiri di sisi kanan, kata Ye Yuan sedikit tak berdaya. Dia tidak ingin menjadi tidak konvensional, tetapi karena dia berjanji pada Feng Ruoqing untuk berusaha sekuat tenaga, Ye Yuan tidak berencana untuk menyembunyikan kekuatannya. Ketika dia berjanji pada Feng Ruoqing, Ye Yuan memikirkannya sedikit. Di masa depan, dengan peningkatan kekuatan, dia tidak akan bisa menghindari rintangan yang disebut asosiasi alkemis ini. Jika dao alkimianya luar biasa kuat, tetapi dia tidak mengambil bagian dalam tes alkemis sepenuhnya, maka dia benar-benar akan menjadi pemberontak karena bergerak di luar konvensi. Jika pada saat nanti, itu menyebar ke telinga pengkhianat atau markas besar asosiasi alkemis, maka itu tidak akan sangat menyenangkan, akan sangat mudah untuk membangkitkan kecurigaan mereka. Hahaha, ada gelak tawa. Esensi Realem tingkat keempat ingin berpartisipasi dalam ujian Master Alkimia. Apakah Anda bercanda atau mengolok-olok Ketua Wang dan Ketua Sun? Wan Yuan memarahi dengan keras, tapi dia sebenarnya memiliki niat jahat untuk membuat kedua ketua mendapat kesan buruk tentang Ye Yuan. Seperti yang diharapkan, ketika keduanya mendengar apa yang dikatakan Wan Yuan, wajah mereka menjadi jelek. Teman muda ini, tidakkah kamu mendengar dengan jelas? Sisi kanan adalah untuk mereka yang mengikuti ujian Master Alkimia. Wajah Ketua Wang jatuh, dan kata-katanya menjadi kurang sopan. Jelas bahwa dia tidak bahagia. Ye Yuan, mengapa kamu tidak meminta maaf kepada kedua ketua? Ini adalah asosiasi alkemis, kamu tidak bisa bertindak liar di sini. Feng Ruoqing berulang kali memberi isyarat dengan matanya ke arah Ye Yuan dengan cemas. Menyinggung 2 kepala besar asosiasi alkemis pada saat yang sama bukanlah hal yang bisa ditertawakan. Asosiasi alkemis selalu merupakan keberadaan yang menyendiri. Bahkan keluarga kekaisaran tidak bisa memerintah mereka, tidak ada yang berani mengolok-olok ketua asosiasi alkemis sebelumnya. Tapi sekarang, Ye Yuan membuat preseden baru tentu saja, begitulah yang dilihat orang lain. Namun, Ye Yuan sepertinya tidak melihatnya seperti itu. Sebaliknya, dia tersenyum dan kemudian berkata kepada Ketua Wang, "Junior ini telah mendengar dengan jelas, dan saya ingin berdiri di sisi kanan. Saya ingin berpartisipasi dalam ujian Master Alkimia. Kamu, Alam Ki Esensi tingkat keempat, ingin bergabung dengan ujian Master Alkimia." Ketua Wang memang menjadi marah. Itu benar, Ye Yuan tetap tak kenal takut. Kamu anak nakal keluarga siapa? Sampai benar-benar kurang ajar. Apakah kamu datang ke sini hari ini untuk memperdaya kami para tetua?
Ketua Wang sudah hampir meledak. Jika bukan demi wajah Feng Ruoqing, dia pasti sudah membuang Ye Yuan sejak lama. Pada saat ini, Wan Yuan maju dengan santai untuk menindaklanjuti. Tolong tenang, Ketua Wang, orang ini selalu sombong, dan dia tidak pernah menghormati orang yang lebih tua. Tapi berbicara tentang keluarganya, saya yakin Ketua Wang juga mengenal ayahnya. Oh, katakanlah, keponakan terhormat, siapa ayahnya? Ketua Wang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayahnya adalah Ye Hang, pemilik pavilion obat harum, jawab Wan Yuan dengan hormat. Mendengar itu, Ketua Wang mengerutkan kening dan berkata, dia sebenarnya putra kakak Ye adalah ayah harimau, bagaimana mungkin dia bisa melahirkan putra yang begitu dangkal dan sembrono. Ye Yuan kira-kira seumuran dengan Wan Yuan tetapi hanya berada di alam ki esensi tingkat keempat, jelas, dia adalah seseorang yang tidak berusaha untuk mencari kemajuan. Jika dia hanya berada di alam ki esensi tingkat keempat, maka lupakan saja, tapi dia sebenarnya tidak tahu apa yang baik untuknya dan ingin mengikuti tes Master Alkimia. Apakah dia mengira Master Alkimia itu seperti kubis? Dia secara bertahap maju di sepanjang jalur alkimia selama bertahun-tahun sekarang, tetapi dia belum pernah mendengar tentang alam ki esensi tingkat ke-9 yang menjadi Master Alkimia, apalagi alam ki esensi tingkat keempat. Tuhan tahu berapa banyak alam kondensasi roh yang dihentikan di luar gerbang Master Alkimia, namun alam ki esensi tingkat keempat tanpa malu-malu menyombongkan diri bahwa dia ingin berpartisipasi dalam ujian Master Alkimia. Jika ini tidak menyebabkan masalah dengan sengaja, lalu apa? Aku tidak cukup bosan untuk berada di sini dan menghiburmu. Aku hanya merasa mengikuti tes satu peringkat pada satu waktu membuang terlalu banyak waktu, jadi lebih baik ikuti saja tes Master Alkimia secara langsung. Kata-kata Ye Yuan sangat mengejutkan semua orang. Mempertimbangkan bahwa kamu adalah putra Ye Hang, aku akan mengabaikan dosa tidak hormat ini, tapi kupikir kamu bisa melupakan ujian ini, Nona Feng, bukan karena lelaki tua ini tidak memberimu muka, tapi ini anak nakal terlalu kurang ajar, laki-laki, buang orang ini untukku. Ketua Wang akhirnya kehilangan kesabaran. Wan Yuan meledak dengan kegembiraan saat ini dan berpikir bahwa kejahatan yang dilakukan orang pada diri mereka sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Tunggu, pada saat itu, Feng Ruoqing akhirnya bergerak untuk menghentikan ini. Bab 59, tunggu, Feng Ruoqing maju tanpa ragu-ragu. Tindakan Feng Ruoqing memicu gelombang gumaman di antara para siswa, sepertinya hubungan antara keduanya menjadi lebih jelas. Tolong tenang, Ketua, bolehkah saya berbicara dengannya? Meskipun Feng Ruoqing adalah instruktur di Akademi dan kualifikasinya masih kurang di wilayah asosiasi alkemis. Ketua Wang merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Feng Ruoqing memandang Ye Yuan dengan mata yang rumit, mencoba melihat apakah dia benar-benar punya rencana atau dia sedang bermain-main, tapi setelah menatap untuk waktu yang lama, dia tidak bisa melihat apa-apa. Izinkan aku bertanya, Ye Yuan, apakah perjanjian kita sebelumnya masih berlaku? Feng Ruoqing bertanya dengan suara rendah. Hanya saja pertanyaan ini tampak sedikit ambigu, jadi selain Feng Zero yang mengetahui detailnya, imajinasi semua orang menjadi liar. Ye Yuan menjawab dengan agak tak berdaya, jika bukan karena memenuhi kesepakatan kita, apakah menurutmu aku senang dipandangi oleh mereka seperti aku orang aneh? Mendengar Ye Yuan mengatakan ini, keadaan pikiran Feng Ruoqing entah bagaimana menjadi santai. Orang lain tidak mengetahui kecakapan alkimia Dao Ye Yuan, tetapi Feng Ruoqing sangat memahaminya. Untuk dapat dengan santai mengajarinya, seorang master alkimia tingkat menengah, apa yang kurang dari Ye Yuan kemungkinan besar hanya bidang kultivasi. Feng Ruoqing merasa bahwa apa yang dilihatnya hanyalah puncak gunung es dari kemampuan Ye Yuan. Orang aneh macam apa orang ini? Dia baru berusia 15 tahun. Maksudmu, kamu percaya diri, meskipun dia memiliki kepercayaan pada Ye Yuan. Apa yang akan dilakukan Ye Yuan terlalu merusak akal sehat, jadi dia harus mengkonfirmasi lagi. Aku tidak terlalu yakin, jawab Ye Yuan dengan sangat tidak bertanggung jawab. Melihat bahwa Feng Ruoqing hendak menyerbu, Ye Yuan segera menindaklanjuti dan berkata, apakah hanya memperbaiki apapun jenis pil obat tier 2 akan berhasil? Itu benar, selama kamu bisa memperbaiki segala jenis pil obat tier 2 dalam waktu 4 jam, itu dianggap lulus ujian alkimia master tingkat rendah. Begitu, jika itu syaratnya, maka seharusnya tidak menjadi masalah, kata Ye Yuan dengan acuh tak acuh seolah memurnikan pil obat tier 2 sesederhana minum air dan makan nasi. Karena itu masalahnya, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Setelah Feng Ruoqing selesai, dia mengeluarkan sebotol pil obat dari dalam lengan bajunya, dan kemudian berkata kepada Ketua Wang, Ketua, saya memiliki 3 pil pemelihara jiwa yang akan saya tempatkan di sini sebagai jaminan untuk Ye Yuan.
jika Ye Yuan benar-benar di sini untuk menimbulkan masalah, maka ketiga pil pemelihara jiwa ini akan menjadi permintaan maaf kepada asosiasi. Ketika kata-kata ini diucapkan, keterkejutan terlihat di wajah semua orang. Pil pemelihara jiwa adalah pil obat tingkat 3 asli. Selain itu adalah pil obat tier 3 yang sangat dicari dan berharga. Itu karena efek dari Soul Nourishing Pill adalah untuk memperkuat jiwa ilahi seorang seniman bela diri. Itu bisa membuat jiwa seorang seniman bela diri lebih kuat. Pil obat jenis ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh para alkemis. Ketua Wang juga heran. Dia tidak berharap Feng Ruoqing mengeluarkan barang yang begitu berharga untuk Ye Yuan. Sebagai salah satu kepala utama asosiasi alkemis, dia mengetahui identitas asli Feng Ruoqing. Itu sebabnya dia sangat sopan padanya. Jika ada orang lain yang memimpin tim hari ini, maka dengan statusnya, dia tidak akan repot untuk berbicara banyak sampah busuk dengan mereka. Nona Feng benar-benar ingin mengeluarkan barang yang begitu berharga untuk anak nakal yang bodoh. Ketua Wang bertanya dengan tidak percaya. Ruoqing tahu bahwa tindakan Ye Yuan tidak biasa, tapi Ruoqing yakin dia memiliki kemampuan. Hanya karena kita belum pernah melihat sesuatu sebelumnya, bukan berarti itu tidak ada. Hal-hal yang tidak dapat kita lakukan tidak berarti orang lain tidak bisa melakukannya juga, Feng Ruoqing berkata dengan tegas. Baik, karena Nona Feng bersikeras, maka lelaki tua ini tidak akan menjadi orang jahat hari ini. Tapi Nona Feng perlu tahu bahwa aku hanya setuju demi kamu. Jika itu orang lain, aku tidak akan mengampuninya bahkan jika dia mengeluarkan pil pemelihara jiwa ini, kata Ketua Wang dengan serius. Terima kasih, Ketua Wang. Feng Ruoqing membungkuk sedikit untuk mengucapkan terima kasih. Dia tahu bahwa Ketua Wang tidak berbohong. Meskipun pil pemelihara jiwa sangat berharga, pil obat semacam ini tidak terlalu langka dalam kekuatan asosiasi alkemis. Alasan utama mengapa dia setuju masih memperhitungkan bahwa dia adalah kepala putri kekaisaran. Karena Nona Feng sangat ngotot, maka Ye Yuan, berdirilah di sebelah kanan, tapi lelaki tua ini akan mengatakan beberapa kata jahat terlebih dahulu. Jika kamu benar-benar mengolok-olok aku bisa meninggalkan pil ini, tetapi kamu akan membayar untuk ini. Jika tidak, jika masalah ini menyebar, orang akan berpikir bahwa asosiasi alkemis saya bisa dipermainkan oleh anak nakal seperti ini. Ketua Wang tidak berbicara dengan cepat, tetapi setiap kata diucapkan dengan keras dan jelas bahwa dia memutuskan untuk memberi Ye Yuan peringatan. Ye Yuan tidak merasa terganggu dengan omongan Tetua Wang dan berdiri santai di samping Feng Zero. Hei, apakah kamu membuat kesalahan? Jangan sakiti bibiku. Bagaimana mungkin kamu, alam ki esensi tingkat keempat, bisa memperbaiki pil obat tier 2? Feng Zero berkata dengan marah. Ye Yuan melirik Feng Zero dan kemudian menarik kembali matanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu lebih baik menjaga dirimu sendiri. Aku pikir kamu akan gagal kali ini. Daftar kehormatan Alkimia Akademi tidak selema itu. Anda, Feng Zero tidak menyangka Ye Yuan akan menegurnya dan sangat marah hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Di sisi lain, Wan Yuan menggertakkan giginya saat dia menatap Ye Yuan dengan penuh kebencian. Mengapa Guru Feng mengambil barang yang begitu berharga untuknya? Kemampuan apa yang dia, Ye Yuan, miliki? Tunggu dan lihat saja. Saat ini, Anda luar biasa sombong. Sebentar lagi, saya akan melihat bagaimana Anda berakhir. Wan Yuan berteriak di dalam hatinya. Ruang penyempurnaan pil individu digunakan untuk tes ini. Ada total 10 ruang penyempurnaan pil, 5 ruang penyempurnaan berturut-turut di sisi timur, dan 5 lainnya di sisi barat. Di tengah ada aula besar, dan di utara aula ada layar cahaya. Pemeriksa bisa melihat semua yang terjadi di ruang penyempurnaan melalui layar cahaya ini. Di sebelah selatan aula ada gudang herbal. Alkimia melibatkan banyak hal seperti mengendalikan api, teori obat, formasi susunan, dan lain-lain. Tapi pada akhirnya, itu semua untuk menyempurnakan pil obat. Tidak peduli seberapa kuat seseorang dalam satu aspek, jika mereka tidak dapat memurnikan pil obat, maka itu tidak berguna, tidak akan ada pengakuan apapun. Oleh karena itu, tes asosiasi alkemis selalu mengambil nilai pil obat yang lengkap sebagai tolok ukur. Pil apapun yang bisa dimurnikan berarti bahwa mereka termasuk dalam peringkat alkemis itu. Ini adalah cara yang paling mudah, sekaligus yang paling persuasif. 4 jam tidak terlalu lama atau terlalu singkat. Untuk itu diperlukan tingkat keberhasilan memurnikan pil obat agar kualitas tidak terlalu rendah. Ini juga mengurangi kemungkinan sang alkemis beruntung. Di tempat ini, semuanya ditentukan oleh kekuatan. Ujian resmi dimulai sekarang. Peserta ujian dapat mulai memilih jamu. 2 kelompok siswa pertama, masuklah ke gudang jamu. Tuan rumah ujian berubah menjadi Master Alkimia Paruhbaya. Di bawah instruksinya, 2 kelompok siswa pertama pergi ke gudang jamu untuk memilih jamu mereka.
Pemilihan jamu yang diikutsertakan dalam 4 jam tersebut sebenarnya juga merupakan bentuk ujian bagi para siswa. Itu adalah keterampilan dasar bagi seorang alkemis untuk menemukan ramuan yang dibutuhkan dalam waktu sesingkat mungkin, untuk menghemat waktu persiapan ramuan dan proses penyempurnaan nanti. Faktanya, seseorang dapat mengetahui kekuatan para siswa dari tahap pemilihan herbal ini. Semakin cepat dan akurat seseorang ketika memilih herbal berarti mereka memiliki pemahaman teori pengobatan yang lebih terampil. Itu juga berarti bahwa mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang atribut dari berbagai tumbuhan saat disuling. Tingkat keberhasilan penyempurnaan secara alami juga akan meningkat secara signifikan. Tatapan Feng Ruoqing tanpa sadar melihat ke arah Ye Yuan, dan dia berpikir bahwa dengan pemahaman ekstrim Ye Yuan terhadap herbal, dia hanya perlu menghabiskan waktu sebentar di dalam gudang herbal. Ketika dia sedang menyempurnakan pil pengembalian Qi, dia benar-benar bisa menggunakan tangannya untuk mengambil dan menyiapkan berbagai ramuan dengan sempurna. Itu benar-benar menantang surga. Dia jelas baru berusia 15 tahun. Bahkan jika dia mulai melatih alkimia di dalam rahim ibunya, bagaimana mungkin mencapai level seperti itu? Berpikir sampai titik ini, Feng Ruoqing mendapatkan sedikit kepercayaan pada Ye Yuan. Mungkin Ye Yuan benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Bab 60, dalam 2 kelompok pertama, fokus utamanya tentu saja adalah Su Feng'er dan Sun Keiyun. Realitas telah membuktikan bahwa kedua orang ini benar-benar bisa menjadi yang terbaik bagi siswa akademi dan Wu. Saat mereka berdua keluar dari gudang herbal, semua orang masih di dalam. Adapun Su Feng'er dan Sun Keiyun, mereka berdua cukup dekat dan keluar dari gudang herbal bersama. Melihat Su Feng'er dan Sun Keiyun menonjol seperti bangau di antara ayam, Tetua Wang dan Tetua Sun merasakan kehangatan yang menyenangkan di wajah mereka, terutama Penatua Wang yang dibuat jengkel oleh Ye Yuan sebelumnya. Saat ini, dia merasakan suasana hatinya berubah menjadi lebih baik. Penatua Wang bernama Wang Jinfu, dan Penatua Sun bernama Sun Jianming. Keduanya adalah veteran di Asosiasi Alkemis dan juga Grandmaster Alkimia yang sangat dihormati yang tidak ada duanya di negara bagian Qin. Keduanya adalah wakil ketua Asosiasi Alkemis, tetapi mereka diam-diam bersaing dengan membawa murid-murid mereka untuk mengikuti ujian kali ini. Old Sun, aku tidak mengira gadis ini akan meningkat begitu cepat. Aku khawatir kamu mengeluarkan banyak usaha untuknya, kata Wang Jinfu sambil mengelus jenggotnya. Haha, Old Wang, keluargamu juga tidak buruk. Aku ingat bahwa kamu hanya menerimanya sebagai murid terakhirmu tahun sebelumnya. Aku tidak berpikir bahwa dia akan menjadi magang alkimia tingkat tinggi secepat ini. Betul, Feng'er, gadis ini cukup cerdas. Beri sedikit saja, dan dia akan mengerti. Dia adalah bibit yang baik. Selama tahap pemilihan ramuan, itu dianggap sebagai hasil imbang di antara mereka berdua. Tapi ini hanya hidangan pembuka, poin kuncinya masih penyempurnaan. Sun Jianming mengangguk setuju. Tampak jelas bahwa di antara kedua lelaki tua ini, Wang Jianfu lebih banyak bicara, sedangkan Sun Jianming pendiam. Setelah Su Feng'er dan Sun Keiyun memasuki ruang penyempurnaan, mereka segera mulai menyiapkan herbal. Selama tahap persiapan, tindakan mereka sangat cepat dan mahir. Namun, keterampilan dasar ini biasanya tidak terlihat. Efeknya hanya akan muncul dengan sendirinya ketika itu benar-benar terjadi. Selain beberapa siswa yang memiliki penekanan lebih besar pada mereka, siswa akademi dan Wu jarang memiliki kesempatan untuk melakukan tugas-tugas lain untuk instruktur. Jadi, mereka jelas tidak bisa dibandingkan dengan seberapa cepat Su Feng'er dan Sun Keiyun. Selanjutnya, Wang Jianfu dan Sun Jianming adalah Grandmaster Alkimia. Dengan mereka mengajar langkah demi langkah di sepanjang jalan, mustahil bagi kedua gadis ini untuk tidak berdiri di atas yang lain. Para siswa akademi dan Wu kembali terpuruk selama segmen ini. Yang membuat semua orang kagum adalah bahwa keduanya berkembang secara sinkron tanpa ada perbedaan yang jelas di antara mereka, sepertinya Su Feng'er dan Sun Keiyun mendiskusikannya sebelumnya. Dari memilih herbal hingga menyelesaikan persiapan herbal, kedua gadis ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Orang bisa melihat betapa solidnya keterampilan dasar mereka. Setiap siswa memiliki 3 peluang dalam ujian Asosiasi Alkemis. Jadi setiap orang akan menyiapkan 3 set herbal. Su Feng'er dan Sun Keiyun selesai menyiapkan ramuan mereka dan memulai penyempurnaan pertama mereka. Di aula, Feng Zero menyaksikan layar cahaya dengan sangat bosan. Dia sudah menjadi magang alkimia peringkat tinggi sejak lama, jadi dia jelas kurang tertarik untuk menonton pertandingan semacam ini lagi. Hei, Ye Yuan, menurutmu siapa yang akan menang di antara kedua gadis itu? Feng Zero pindah ke sisi Ye Yuan dan mulai berbicara dengan transmisi suara. Di aula ini, tidak peduli seberapa pendiamnya dia, kedua lelaki tua itu pasti akan mendengarnya dengan kekuatan mereka. Sun Keiyun,
Jawab Ye Yuan dengan cara yang sama menggunakan transmisi suara bahkan tanpa memikirkannya. Kamu udah tahu. Kenapa? Feng Zero terkejut. Feng Zhou tidak meragukan kata-kata Ye Yuan. Dia tahu bahwa Ye Yuan benar-benar luar biasa. Mata Feng Ruoqing selalu berada di atas kepalanya. Seorang pemuda yang sangat dihormati oleh bibinya sama sekali bukan pria biasa. Hanya saja tidak peduli betapa menakjubkannya dia merasa Ye Yuan, dia tidak berpikir bahwa dia bisa melewati ujian alkimia master hanya dengan Realm Ki Essence tingkat keempatnya. Karena Ketua Sun setingkat di atas, jawab Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Ketua Sun, apa hubungannya dengan Ketua Sun? Feng Zero bingung dengan Ye Yuan. Ketua Sun adalah orang yang tidak banyak bicara dan lebih tergila-gila dengan alkimia Dao. Kemampuannya harus setingkat di atas Ketua Wang. Ketua Sun pragmatis, jadi secara logis dia lebih ketat saat mengajar magang. Sun Keiyun mewarisi gaya pendahulunya, jadi dia jelas lebih unggul. Tidak mungkin, hanya karena ini, Ye Yuan memutar matanya ke arah Feng Zero. Saat mereka memilih tanaman obat, keduanya tampak setara. Tapi Sun Keiyun sebenarnya sedikit lebih cepat daripada Su Feng Er. Feng Zero tercengang, bagaimana Anda memberitahu? Su Feng Er sedang memurnikan First Tiger Pill, sementara Sun Keiyun sedang memurnikan Profound Clarity Pill. Profound Clarity Pill memiliki satu bahan sekunder lebih banyak daripada First Tiger Pill, tetapi keduanya bisa selesai pada waktu yang bersamaan. Sekilas sudah terlihat siapa pemenangnya dan yang kalah terlihat jelas. Kata-kata Ye Yuan membuat Feng Zero ternganga sejenak. Kamu tidak berbicara sampah busuk, kan? Kamu bisa tahu jenis pil apa yang mereka sempurnakan hanya dari layar cahaya. Ye Yuan tersenyum tipis, kamu tidak akan tahu apakah aku berbicara sampah busuk atau tidak setelah mereka selesai dimurnikan. Baiklah kalau begitu, saya ingin melihat apakah Anda adalah seseorang yang masuk akal. Jika saya mengetahui bahwa Anda berbicara sampah busuk, tidak perlu Ketua Wang mengambil tindakan. Saya akan mengusir Anda terlebih dahulu, Feng Zero mengancamnya. Terserah kamu saja, Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Cih, berbicara sampai kedengarannya sangat luar biasa. Hasil akhir dari tes masih terletak pada pil obat yang disempurnakan. Bahkan jika mereka benar-benar menyempurnakan First Tiger Pill dan Profound Clarity Pill, masih tidak mudah untuk menentukan pemenangnya. Antara dua pil ini, kan? Setelah beberapa saat, Feng Zero merasa bosan dan mengirimkan suaranya lagi. Tidak, pemenangnya sudah diputuskan, lanjutkan aktingmu. Aku tidak percaya kamu bisa membedakan mana dari mereka yang menang dari layar cahaya. Kedua ramuan mereka hanya disuling setengah jalan dan belum diringkas menjadi pil. Feng Zero dipicu oleh sikap postur Ye Yuan dan merasa lebih terprovokasi setelah Ye Yuan berbicara sampah busuk. Penyempurnaan Sun Keiyun berjalan mulus, tanpa kecelakaan apapun. Itu harus menjadi pil obat bermutu tinggi. Tapi Su Feng Er membuat kesalahan kecil di awal penyempurnaan. Meskipun dia langsung memperbaikinya, itu pasti mempengaruhi kualitas First Tiger Pill. Paling-paling, itu hampir tidak bisa mencapai standar bermutu tinggi. Jika nanti dia membuat kesalahan lagi, tidak mengherankan jika itu menjadi pil obat kelas menengah. Ye Yuan terus menganalisis dengan tenang. Apakah Su Feng Er melakukan kesalahan? Mengapa saya tidak melihatnya? Levelmu terlalu rendah, jadi kamu tidak bisa melihatnya. Kamu Yuan, jika bukan karena ini bukan tempat yang ramai, Feng Zero pasti akan menikamnya lagi dengan pedangnya. Su Feng Er dan Sun Keiyun menyelesaikan penyulingan hampir pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya, mereka berhasil dengan sekali percobaan dan hanya menggunakan waktu 1 jam. Di antara dua kelompok siswa ini, mereka benar-benar layak menjadi raja, sudah tanpa keraguan bahwa mereka lulus ujian magang alkimia tingkat tinggi. Yang tersisa adalah melihat kualitas pil obat yang mereka berdua sempurnakan untuk menentukan siapa yang lebih baik. Keduanya membawa pil obat yang mereka sempurnakan dan berjalan ke aula. Membungkuk ke arah kedua lelaki tua itu, mereka berkata dengan hormat, "Kakek, tolong periksa." Tapi Wang Jinfu tertawa dan beralih ke Feng Ruoqing, "Tentu saja tidak baik bagi kita untuk menilai keluarga sendiri. Bisakah Nona Feng datang dan membantu kami menilai?" Feng Ruoqing tersenyum ringan dan berkata, "Lebih baik menerima daripada berdiri tidak melakukan apa-apa." Feng Ruoqing mengambil pil obat di nampan Su Feng Er dan memeriksanya dengan cermat. Pil obat tier 1 bermutu tinggi, pil First Tiger, itu diselesaikan dengan luar biasa dan telah mencapai standar bermutu tinggi. Menyelesaikan, Feng Ruoqing melakukan hal yang sama dengan pil obat Sun Keiyun, dan berkata, pil obat tier 1 bermutu tinggi, Profound Clarity Pill, demikian pula selesai dengan sangat baik, tingkat pil obat juga telah mencapai standar bermutu tinggi. Di sudut, rahang Feng Zero terjatuh dan menatap Ye Yuan seolah dia melihat hantu.
just once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a